Amerika Serikat sering menjual aneka persenjataan bernilai miliaran dolar AS ke Doha. Tetapi tetap saja Israel bisa mengebom Qatar. Sudah 2 hari sejak Israel mengebom salah satu rumah di Doha, Qatar. Percobaan serangan ini ditujukan terhadap petinggi Hamas. Akibatnya, sejumlah pegawai pemerintah Qatar tewas dalam serangan itu. Di kawasan, Qatar bukan negara biasa bagi AS. Selama puluhan tahun, Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar jadi markas terbesar pesawat-pesawat militer AS di Timur Tengah. Lanut itu disebut sebagai salah satu aset militer AS yang paling dilindungi. Pelindungnya termasuk artileri pertahanan udara THAAD dan Patriot. Media Israel, Yediot Ahronot, mengulas THAAD dan Patriot di Qatar dalam konteks serangan Israel. Israel menggunakan senjata yang tak terlacak di radar, kata Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Radar THAAD bisa melacak serangan dari jarak hingga 3.000 km. Sementara radar pada Arhanut Patriot hanya bisa menjangkau 150 km. AS membanggakan kedua sistem pertahanan itu untuk Qatar. Pelacak serangan udara milik atau buatan AS di Qatar dan sekitarnya bukan cuma di THAAD dan Patriot. Karena butuh melindungi pangkalan dan aset militernya di kawasan, AS juga mengoperasikan satelit dan pesawat intai. Serangan Israel ke Qatar menimbulkan keraguan pada berbagai lapis pelacak dan penangkis serangan itu. Pertanyaan pun muncul, apakah sistem AS gagal mendeteksi rudal Israel atau sistem itu tidak difungsikan untuk menangkal serangan Israel? Jika beroperasi, sistem buatan AS bisa melacak keberadaan rudal Israel hingga ribuan kilometer dari Qatar. Apalagi, berdasarkan dampak ledakan di lokasi sasaran, berkemungkinan Israel menggunakan rudal dengan jangkauan antara 250 km sampai 2.000 km. Bahkan, menimbang kondisi sasaran, diduga Israel menggunakan rudal Delilah GL. Rudal itu bisa mengangkut hingga 30 kg peledak. Ada juga dugaan Israel menggunakan rudal gagak perak atau Silver Sparrow untuk menyerang Qatar. Jangkauan maksimum rudal itu 1.500 km. Masih dalam rentang cakupan radar THAAD. Michael Knights, pengamat militer pada lembaga konsultansi Horizon NGG, melontarkan dugaan penggunaan gagak perak. Knights tidak sependapat dengan kabar Israel menembakkan 10 hingga 12 rudal ke Doha. Berdasarkan dampak serangan, 3 rudal sudah terlalu banyak. Delilah pernah diluncurkan dari F-16D pada Juli 2006. Sementara gagak perak bisa diluncurkan dari F-35I Adir, F-15, dan F-16. F-35I Adir merupakan versi khusus F-35AS untuk Israel. AS mengizinkan Israel memodifikasi pesawat tempur generasi 5 itu untuk kepentingan misi strategis. Modifikasi itu memungkinkan jet-jet tempur lebih sulit dilacak dan operasinya bisa lebih canggih. Meski demikian, berdasarkan berbagai catatan operasi Israel selama ini, AS tetap bisa melacak jet-jet tempur Israel. Bagi Jasmine El-Gamal, ada dugaan lebih liar. Mantan staf ahli Departemen Pertahanan AS itu mengatakan, sejak lama ada isu Qatar mau mengusir perwakilan Hamas. Walakin, Qatar pada reaksi keras pendukung Palestina kalau sampai pengusiran terjadi. El-Gamal mengatakan, mungkin akan lebih mudah bagi Qatar untuk mengusir perwakilan Hamas. Bisa beralasan terpaksa membuat keputusan, katanya kepada laman Middle East Eye. Bukan cuma rudalnya, jenis pesawat dan rute serangan Israel juga masih misterius. Padahal, serangan ke Doha sudah 5 hari berlalu. Dalam berbagai serangan ke lokasi lain, biasanya Israel mengungkap metodenya paling lambat 36 jam sejak serangan terjadi. Media Israel, dengan mengutip berbagai sumber internal, merinci berbagai serangan itu. Bahkan, kerap ada video animasi rute hingga rekaman dari pesawat pengintai. Tingkat perincian menunjukkan, orang yang terlibat dalam serangan memberikannya kepada berbagai media Israel. Beberapa jam selepas serangan Israel ke Qatar terungkap, Jordania segera menyatakan wilayah udaranya tak dilewati pesawat Israel. Aman menyatakan itu mengingat sejarah yang berulang kali terjadi, di mana wilayah udara Jordania dipakai Israel menyerang negara lain. Aman berkata untuk serangan ini, tidak sekalipun pesawat atau rudal Israel yang melewati Jordania. Sebaliknya,
Jordania berulang kali menjatuhkan aneka pesawat dan rudal yang mengarah ke Israel. Pensiunan perwira Angkatan Udara Inggris yang kini menjadi peneliti Royal United Services Institute, RUSI, Andrew Curtis, menduga, paling mungkin Israel melewati wilayah udara Irak dan Suriah. Israel berulang kali memakai rute itu untuk menyerang negara lain. Termasuk kala Israel menyerang Iran pada Juni 2025. Curtis menyatakan, terbang di Irak dan Suriah adalah opsi utama kalau Israel mau menghindari wilayah udara Arab Saudi dan Kuwait. Meski bersama sejumlah negara Arab lain pernah memblokade Qatar pada 2017 hingga 2021, Arab Saudi diragukan akan mengizinkan jet tempur Israel terbang di wilayah udaranya. Menimbang jangkauan jet tempur dan rudal Israel, dugaan Curtis paling mungkin. Sulit bagi Israel untuk memutari Laut Merah Laut Arab lalu memasuki Teluk Persia. Jet Israel harus terbang total paling pendek 10.000 km untuk melintasi rute tersebut. Butuh pengisian bahan bakar berulang kali. Masalah lain, rute itu melintasi area dekat kendali Houthi di Yaman atau Teluk Persia dari Selat Hormuz. Jet Israel bisa disasar oleh rudal-rudal dari sistem pertahanan Iran. Tetapi, negara Israel selama ini juga dikenal memiliki militer modern dengan sistem pertahanan udara yang dipenuhi berbagai alutsista canggih, hasil belanja besar-besaran dari Amerika Serikat dan Eropa. Namun serangan yang diberi nama Operasi Summerfire tersebut justru memperlihatkan betapa rentannya Qatar menghadapi teknologi tempur generasi terbaru yang dimiliki Israel. Target utama dalam serangan ini adalah sebuah bangunan di distrik elit Lektavia Doha yang diyakini menjadi markas biro politik Hamas. Serangan ini tidak hanya membuat Qatar kaget, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar di dunia internasional. Bagaimana mungkin Israel bisa menembus sistem pertahanan udara Qatar yang selama ini dianggap tangguh? Berdasarkan laporan media internasional, dan beberapa info itu, operasi ini melibatkan sekitar 15 jet tempur Israel yang bergerak dalam formasi terencana. Mereka menjatuhkan setidaknya 10 poin ke satu bangunan target. Jet tempur yang digunakan diyakini adalah F-35 Adir, pesawat tempur siluman generasi kelima yang menjadi andalan Angkatan Udara Israel. Keunggulan F-35 Adil inilah yang memungkinkan Israel melaksanakan operasi sejauh itu. Dari Tel Aviv ke Doha jaraknya sekitar 1.800 sampai 1.900 km. Sementara dari wilayah Israel paling timur dekat Eli ke Doha jaraknya sekitar 1.700 km. Jarak ini sebenarnya bisa dikatakan cukup jauh untuk operasi udara biasa, sehingga kemungkinan besar Israel menggunakan tangki bahan bakar eksternal yang telah dimodifikasi atau melakukan pengisian bahan bakar di udara. Dengan cara ini, F-35 Adir bisa menempuh perjalanan pulang pergi tanpa kesulitan berarti. Namun dari semua yang telah kita bahas, yang paling banyak di seluruh dunia adalah fakta jika sistem pertahanan udara Qatar tidak mampu mencegah serangan tersebut. Padahal Qatar sudah mengeluarkan dana besar selama bertahun-tahun untuk membeli berbagai sistem Hanut Mutakhir. Sejak sekitar 1 dekade lalu, Qatar memiliki Padrat PAC-3 dari Amerika Serikat. Sistem ini terkenal efektif menghadapi rudal balistik dan pesawat dengan jangkauan hingga 120-160 km. Meski demikian, sistem Patriot punya kelemahan, yaitu cakupannya terbatas sehingga tidak bisa sepenuhnya melindungi wilayah Qatar yang kecil tapi terbuka dari semua arah. Selain Patriot, Qatar juga memesan sistem pertahanan udara lain untuk memperkuat jaringannya. Salah satunya adalah VL Mika buatan Prancis, sebuah sistem rudal jarak pendek menengah dengan jangkauan 20-40 km. Namun, jumlah yang dimiliki Qatar masih terbatas dan belum ada kepastian berapa unit yang tersedia. Apakah semua unitnya sudah beroperasi penuh? Yang membuat Qatar semakin bergantung pada dukungan eksternal adalah kehadiran radar Antep-2 milik Amerika Serikat yang menjadi bagian dari sistem di pangkalan udara Qatar. Pangkalan ini bukan sembarang instalasi, melainkan markas utama militer Amerika di kawasan sekaligus pusat komando Sencom. Meski memiliki radar canggih, sistem ini tetap bisa ditembus jika lawan menggunakan rudal yang terbang rendah atau memanfaatkan celah radar yang disebut radar gap. Apalagi Israel dikenal jago dalam peperangan elektronik atau electronic warfare. Dengan kemampuan jamming dan manipulasi sinyal, radar pertahanan udara Qatar bisa saja dibutakan sementara sehingga rudal Israel bisa meluncur tanpa terlihat.
Semua ini memperlihatkan satu hal, bahwa negara kaya dengan sistem modern pun tidak kebal terhadap serangan jarak jauh yang dilakukan dengan perencanaan matang dan teknologi mutakhir. Qatar sudah menghabiskan miliaran dolar untuk membangun pertahanan udaranya. Tetapi serangan Israel memperlihatkan jika semua itu masih memiliki celah. Dari sisi Israel, operasi ini jelas merupakan pesan politik sekaligus unjuk kekuatan. Israel ingin menunjukkan jika tidak ada tempat yang aman bagi kelompok atau pihak yang mereka anggap musuh. Bahkan jika berada di jantung Teluk Persia. Dengan kemampuan F-35 Adir, rudal presisi, dan peperangan elektronik, Israel membuktikan bisa menjangkau target ribuan kilometer jauhnya. Ini adalah sinyal tegas baik untuk Hamas maupun negara-negara lain yang memberi ruang bagi kelompok tersebut. Bagi Qatar, serangan ini tentu menjadi tamparan keras. Selama ini, Doha memainkan peran penting sebagai mediator konflik, menjadi tuan rumah bagi perundingan berbagai kelompok termasuk Hamas dan Taliban. Namun serangan Israel membuktikan jika posisi diplomatik Qatar pun bisa menjadi alasan sekaligus titik lemah yang dimanfaatkan lawan. Lebih luas lagi, serangan ini berpotensi memicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab tentu memperhatikan perkembangan ini. Mereka sendiri punya hubungan rumit dengan Israel. Di satu sisi ada normalisasi, tapi di sisi lain tetap ada kecurigaan mendalam. Sementara itu, Iran kemungkinan besar akan menjadikan serangan ini sebagai bukti jika Israel adalah ancaman bagi stabilitas kawasan. Apa pendapat kalian tentang serangan Israel kali ini? Bagikan di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, serta bagikan channel kami ke kerabat, maupun saudara Anda agar mereka pun tidak ketinggalan dengan info geopolitik di seluruh dunia. Keterlibatan kalian sangat berarti untuk channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.